Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat religi, penyuluh menyapa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam sebuah hadis, terlepas dari status hadis yang akan kami sampaikan. Yang penting akan kami jadikan sebagai spirit untuk memotivasi kita dalam bekerja dan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal li dunyaka ka'annaka taghisu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa terlepas dari status hadis ini, kami hanya mengutip, akan mengambil bahwa ini adalah merupakan bagian dari motivasi. Bahwasanya setiap manusia, jangankan manusia, semua hewan pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Quran surat Al-Hud, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penimpanannya, yang semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Sahabat religi, penyuluh penyapa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, mendasarkan pada ayat ini bahwa semua manusia, binatang, melata, semua makhluk yang diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan hidup oleh Allah, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya manusia diwajibkan untuk berusaha secara maksimal bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun juga di sisi yang lain, manusia itu harus berdoa untuk menggapai hari akhiratnya. Dalam surat Qasas ayat 77 juga dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kalau kita melihat motivasi bagaimana kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai usaha di seluruh profesi kita masing-masing, bagi yang penyuluh, bagi yang guru, bagi yang ASN, bagi pedagang, bagi petani, maka jadilah profesi-profesi yang betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada 4 hal. Bahwa yang pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang banyak, serta nikmat yang banyak, hendaklah dia memanfaatkan untuk di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyak di dunia dan di akhirat. Ini kalau kita kaitkan dengan usaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan sungguh-sungguh, berarti kita semasa kita diberikan rezeki oleh Allah yang banyak, maka gunakan kesempatan untuk bersedekah berjariah.
Lalu yang kedua dari ayat tadi, setiap orang dipersilakan untuk meninggalkan, sama sekali tidak disuruh meninggalkan kesenangan dunia. Artinya Allah juga memerintahkan kita untuk mencari dunia. Ya, dalam sebuah kajian ilmu, misalnya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu di dunia, kita harus cari ilmunya. Ilmu dunia berarti berusaha. Nah, ketika kita menginginkan kesenangan akhirat, berarti kita juga mencari dunia akhiratnya atau ilmu akhiratnya. Ilmu akhirat berarti kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dari ayat tadi. Jadi kita dipersilakan untuk mencari, menggapai dunia semaksimal mungkin sebatas kemampuan. Bukan berarti harus ngoyo ya. Jadi karena esok juga masih ada hari lain. Lalu nasihat yang ketiga dari ayat tadi, bahwa setiap orang itu disuruh berbuat baik. Ya, bagaimana kita membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau kita melihat hadis dan ayat tadi, seolah-olah bahwa kita diberi kesempatan untuk mencari dunia. Kita ingat ada lagu dari Nasidaria, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Berusahalah sambil berdoa, itu harus kau lakukan. Jangan hanya berdiam diri mengharap rezeki datang sendiri. Bagi kita orang-orang awam tidak mungkin rezeki itu datang sendiri, pasti harus ada usaha. Sahabat religi penyuluh menyapa kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Jadi apa yang saya sampaikan sekilas adalah hanya untuk memotivasi diri bagaimana kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sekaligus juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar nanti rezeki itu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi rezeki yang halal dan thayyiban. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.